Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat subuh yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia sehingga pada pagi yang cerah penuh berkah ini kita masih bisa istiqomah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk mencari ilmu. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan, keistiqomahan kita juga di dalam berjamaah ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur adalah merupakan kewajiban kita. Allah di dalam ayat 78 Quran surat An-Nahl berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Aku telah menjadikan kepada kalian, yaitu indera pendengaran, indera penglihatan, hati nurani, akal fikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kita ini diberi oleh Allah 3 indera. Jadi 3 indera ini kenapa disebut oleh Allah secara khusus di dalam ayatnya? Karena dari 3 indera ini semua akan terjadi, perilaku, gaya hidup, pola tingkah, sebuah kepribadian, ya, bahkan karakter seorang, kebiasaan seseorang, itu akan bisa dilihat dari ketiga indera yang disebut secara khusus oleh Allah, yaitu indera pendengaran, indera penglihatan, dan hati nurani, akal fikiran. Jadi perilaku seseorang itu tergantung dari 3 indera ini. Nah, Allah meminta la'allakum tashkurun, agar kita dari 3 indera yang telah diberikan oleh Allah ini supaya kita bersyukur kepada Allah. Maksudnya digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Sekarang ini kalau kita melihat perilaku anak-anak remaja, ya, bahkan orang dewasa, itu tergantung dari apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang ia pikirkan. Nah, coba. Jadi perilaku sekarang di tingkat anak-anak itu tergantung dari 3 indera ini. Termasuk sekarang itu menjamurnya, ya, generasi-generasi yang hafal Al-Quran begitu banyak ini, ya, luar biasa. Itu juga karena apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi 3 indera ini harus kita gunakan dengan baik supaya betul-betul kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Sekarang perkembangan teknologi sudah sangat luar biasa. Jadi perkembangan teknologi informasi itu sangat luar biasa. Kecepatan perkembangan teknologi informasi ini tidak bisa dikejar oleh nalar kita. Jadi akal kita itu kadang-kadang nggak bisa mengejarnya. Karena apa? Karena kecepatannya yang sangat luar biasa, ya. Yang namanya teknologi informasi ini sangat luar biasa cepatnya, sehingga kadang-kadang kita ini tidak nutut untuk mengejarnya. Karena apa? Karena begitu cepatnya yang namanya perkembangan teknologi informasi ini. Nah, ya,
Nah, coba saya ganti Pak. Mudah-mudahan bisa. Nggih, sama. Jadi perkembangan teknologi informasi ini begitu cepat sehingga kita ini susah untuk mengikutinya, kewalahan istilahnya, ya. Nah, dari sinilah kita harus bisa memilih dan memilah. Jadi kalau kita itu tidak bisa memilih, tidak bisa memilah, itu bisa-bisa kita akan bisa menjadi korban dari sebuah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat ini. Oleh karena itu jangan sampai perkembangan teknologi yang sudah begitu cepat ini justru kita menjadi korban. Tapi yang seharusnya adalah bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Seharusnya seperti itu. Nah, marilah kita sedikit melihat, karena susahnya untuk membatasi perkembangan yang ada ini, maka diterbitkannya lah yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT, ya, ITE, yang wajib dipahami bagi warganet agar tidak sampai terjerat urusan hukum. Coba kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang yang terjebak dengan urusan hukum, bukan karena apa? Karena tidak sadar bahwa apa yang disampaikan, apa yang di-share, ya, apa yang di-upload itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Banyak sekali coba kita lihat berapa ustadz yang sudah terjerat urusan hukum karena apa? Karena kadang-kadang tidak sadar, ya, baik itu di dalam menyampaikan ceramahnya, di dalam menarasikan pikirannya, itu ternyata akhirnya bersinggungan dengan undang-undang IT ini. Nah, termasuk kalau pagi hari ini kajian kita itu di streaming, itu di sisi lain manfaatnya adalah itu warga yang tidak bisa hadir, berhalangan hadir, itu bisa menyaksikan dari rumah. Yang masih nggak bisa menyaksikan dari rumah bisa memutar kembali rekamannya. Itu sisi manfaatnya. Tapi di sisi yang lain, apabila kita yang disampaikan ini adalah menyinggung terkait dengan masalah-masalah undang-undang IT ini, itu maka tidak sulit bagi penegak hukum, ya, untuk membuktikannya. Kapan hari itu di daerah Lamongan pinggir sana, seorang ustadz yang tidak sadar, biasanya itu kalau sudah ceramah berhadapan dengan jamaah yang begitu banyak, ya, kemudian lupa kontrol, apalagi tidak paham dengan undang-undang ITE ini, ya, akhirnya apa? Begitu mudah yang namanya penegak hukum itu adalah mengambilnya. Nggak usah terlalu banyak, buktinya ada. Dari mana? Dari rekaman streaming ini. Nah, itu ya. Apa yang dilakukan sehingga sampai dia itu terciduk terhadap urusan hukum? Nah, nanti saya sampaikan sedikit, ya, supaya kita itu bisa hati-hati, baik kita sebagai pendakwah, penceramah, orang biasa, warganet. Yang jelas kita itu semua sekarang warganet. Yang pegang handphone biasa membuka HP itu warganet, ya. Nah, itu ya. Oleh karena itu supaya tidak sampai ke sana, kita pastikan bahwa informasi yang kita cari dan yang kita share itu tidak bertentangan dengan undang-undang IT, ya. Masih banyak materi-materi yang bisa kita sajikan, kita sampaikan, kita baca, ya, kita narasikan dengan baik tanpa harus bersinggungan dengan undang-undang IT daripada kita berurusan dengan urusan hukum. Nah, ya. Pastikan saring sebelum sharing. Jadi ketika kita menerima berita-berita di WhatsApp, baik itu secara chat pribadi maupun mungkin secara apa ya istilahnya grup dan lain sebagainya, itu kita baca, kita lihat. Jangan sampai tidak kita baca kemudian kita share. Nah, kalau ini adalah terkait dengan masalah-masalah ujaran kebencian,
menyinggung masalah undang-undang, menyinggung masalah dasar negara, menyinggung masalah-masalah agama lain, menyinggung masalah-masalah figur-figur negara, itu sudah melanggar undang-undang ITE. Nah itu ya, jadi kita itu harus betul-betul saring sebelum sharing, disaring dulu sebelum kita share. Oh ini bagus, bermanfaat ini, kalau saya sampaikan, sudah kita share, bisa lewat grup. Tapi kalau sekiranya ini orang yang membaca pasti menjadi emosi, apalagi kalau kita lihat ini adalah isinya adalah masalah-masalah kebencian, hal-hal yang menyinggung terkait dengan masalah-masalah simbol negara, misalnya Pancasila. Nah, karena kita tidak suka, di situ kita olok-olok, kita ejek, atau mungkin kita menyinggung masalah hal-hal yang terkait dengan undang-undang. Nah, itu bisa melanggar terkait dengan masalah undang-undang ITE. Nah, oleh karena itu kita diingatkan ya, coba kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qaulan bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, ya, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Itu kalau dulu yang bawa orang fasik. Nah sekarang berita itu yang bawa bukan orang-orang itu, bukan berupa orang, bukan berupa manusia, tapi berita itu sekarang adalah dibawa oleh sebuah gadget, oleh sebuah aplikasi. Nah kita harus hati-hati. Fasik itu kan orang-orang yang hobi berbuat dosa, itu termasuk fasik. Itu orang fasik. Kita harus hati-hati, karena di dalam masalah dakwah, menyampaikan misi itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita itu ingin menyampaikan sebuah misi ilahi, ingin mendakwahkan ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah, maka kita tetap dalam sebuah frame, ya, apa yang telah diatur oleh Allah, insya Allah aman sudah. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita menyampaikan kebaikan dengan cara yang tidak baik. Nah itu tidak bisa. Yang namanya kebaikan itu harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan bil hikmah, mau'izah hasanah. Kalau terpaksa harus tegas, tetap wajadilhum billati hiya ahsan. Nah kita melihat bagaimana undang-undang IT mengatur berbagai perlindungan hukum agar kegiatan yang memanfaatkan internet siapa saja, nah, termasuk kita pada pagi hari ini memanfaatkan internet, ya, itu supaya tetap aman, tetap damai, tetap tidak membawa sebuah kekeruan. Tadi yang saya sampaikan di Lamongan dan bagian pinggir sana, akhirnya apa? Dia berurusan dengan hukum. Ketika dia itu ditangkap oleh penegak hukum, wah, emosi jamaah luar biasa. Karena apa? Dia adalah seorang ustadz, orang yang baik, orang yang nggak pernah neko-neko. Nah, suatu saat ditangkap dia. Wah. Nah, datanglah kepada penegak hukum, ingin minta klarifikasi, apa kira-kira sebabnya seorang ustadz ini ditangkap. Nah, akhirnya begitu sampai, ya sudah nggak terlalu banyak bicara, sudah dipersilakan duduk, dibukakan jejak digitalnya. Nah, kita itu semua punya jejak digital, Pak. Kita punya HP ini punya jejak digital. Walaupun kita hapus, kita delete, wah ini tadi sangat riskan ya, sangat bahaya. Itu bagi penegak hukum tidak terlalu sulit untuk membukanya. Jadi ada aplikasi-aplikasi khusus yang bisa membuka itu. Ditunjukkan sudah. Oh, ternyata dia itu suka provokasi. Ternyata dia itu suka menyebar berita-berita yang membawa keonaran.
ternyata dia di dalam grup itu adalah sukanya adalah ya berkomen hal-hal yang membuat masyarakat resah. Itu bisa melanggar undang-undang IT ya. Jadi undang-undang ITE itu bisa menjerat siapapun. Nah ya, termasuk nanti kita di hadapan Allah di yaumul hisab itu, kita itu jangan dibayangkan kita akan laporan ya tentang apa yang kita perbuat di dunia, tapi cukup dengan rekaman yang dibawa oleh malaikat raqib dan atid ya, yang tidak akan bisa kita busuk lagi, tidak akan terganggu oleh kondisi ketika trouble kemudian tidak nyala, tidak begitu. Nanti rekaman kita yang dibawa oleh malaikat raqib dan atid itu sudah pasti terang benderang sudah. Dalam kondisi hujan, panas, apapun tetap rekaman itu bisa kita lihat sendiri nanti di yaumul hisab. Jadi kalau teknologi buatan manusia saja mampu merekam jejak digital kita, apalagi Allah sang maha kuasa, sang maha pengatur, sang maha perekam mungkin jejak hambanya ini, wah sudah nggak akan bisa kita menghindarinya. Nah ya, oleh karena itu marilah kita hidup di dunia ini penuh dengan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama, bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi sesama, bagi orang lain. Nah coba kalau kita melihat sedikit tentang masalah hukuman penyebar hoax. Nah, sekarang ini kebicara masalah hoax sudah luar biasa Pak. Hanya karena ingin mendapatkan like dan subscribe, coba kita lihat itu yang namanya berita hoax, Masya Allah luar biasa Pak. Yang namanya menggabung-gabungkan gambar, yang namanya menggabung-gabungkan video, rekaman dan lain sebagainya. Yang salah bisa kelihatan benar, yang benar bisa kelihatan salah, yang pinter bisa kelihatan bodoh, yang bodoh bisa kelihatan pinter. Itu sekarang nggak susah, teknologi. Kenapa ini dilakukan? Hanya karena ingin mendapatkan duit. Kalau like banyak, subscribe-nya banyak, penontonnya banyak, maka dia mendapatkan uang yang mengalir dengan sendirinya. Jadi sekarang itu banyak orang yang duduk manis di rumah ya, nggak mau kerja keras dan sebagainya. Tapi dia itu adalah ya bagaimana YouTube-nya ini dilihat oleh orang banyak, maka dia banyak cara-cara bagaimana memancing supaya orang itu bisa membacanya, membukanya. Membuat judul-judul yang kadang-kadang menurut orang dia adalah wah ini pasti orang ingin membaca. Akhirnya apa? Berbagai macam cara. Nah, termasuk menyebarkan berita hoax. Nah, bahwa menyebarkan berita hoax itu adalah akan terancam dengan sebuah pasal-pasal yang ada dalam undang-undang IT ini. Undang-undang IT ini pernah berubah-berubah ya terus. Karena apa? Karena nggak bisa mengikuti perkembangan yang ada ini ya. Ini perkembangan ini. Nah, contohnya ini adalah pertumbuhan penggunaan smart dan media sosial yang tidak diimbangi dengan literasi digital ya, dengan menyebabkan berita palsu alias hoax merajalela tidak hanya melalui situs online, hoax juga beredar di pesan-pesan chat dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan kita ingat bahwa sekarang itu untuk melihat jejak digital itu tidak terlalu sulit. Jadi misalnya di grup kita ini, grup Jamaah Masjid Gunung Sari Indah, ada seseorang penegak hukum intel gitu ingin lihat bagaimana sih perkembangan jamaah di Masjid Gunung Sari Indah ini nggak usah, tidak harus melihat di sini, ikut jamaah di sini, cukup bisa masuk grupnya atau dengan aplikasi khusus supaya bisa masuk di situ, sudah tinggal mantau saja. Oh ini si A ini provokasi ini. Dia selalu nge-share hal-hal yang meresahkan. Nah sudah diambil nomor ini, dikumpulkan sendiri nanti di ruang siber itu. Nah, tinggal diamati saja apa yang dilakukan si fulan ini. Oh ternyata dia itu suka nge-share ini, nge-share. Sudah diambil. Begitu diambil, sudah dia nggak bisa ngelak. Karena apa? Jejak digitalnya terpantau. Nah ini contoh-contoh tentang kenapa kita harus hati-hati ya. Nah misalnya ini, setiap orang dengan sengaja ya dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ini adalah
termasuk dalam jeratan undang-undang ITE atau IT ini ya. Kita harus hati-hati ya. Pasal-pasalnya sudah jelas ya. Apa yang wajib kita hindari saat kita itu aktivitas di medsos ya. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat ya, bagi yang mau diingatkan. Kan sekarang itu susah kan, Pak. Jadi kadang-kadang mengingatkan itu susah sekarang ini ya. Nah, yang pertama adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, itu melanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang IT ya. Nah, itu. Jadi kita jangan sampai mencemarkan nama baik seseorang, kelompok, agama, ras, budaya. Nah, itu jangan. Ya sudah, kita ini kan harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi hamba yang terbaik. Kalau kelompok-kelompok yang terbaik, organisasi-organisasi yang terbaik. Nah, ya. Jangan sampai justru kita itu nggak bisa baik tapi menghina, mencemooh. Kita nggak bisa berbuat tapi kita itu melakukan pencemoohan, penghinaan. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, itu. Kita bisa berbuat baik, bersyukur, mari kita tingkatkan, tapi jangan sampai kita ini melakukan sebuah hal-hal yang bersinggungan, karena munculnya undang-undang ITE ini termasuk masalah-masalah menjerat seperti ini, dan ini sudah menjadi banyak korbannya ya. Nah, kemudian melanggar kesusilaan. Nah, ya, ini juga masuk dalam kategori. Jadi ada 4 kategori besar itu yang melanggar undang-undang ITE ya. Kemudian menyebarkan berita bohong, hoax tadi, menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen ya. Sekarang penipuan-penipuan itu luar biasa ya, luar biasa, apalagi jelang pemilu seperti ini. Wah, luar biasa sudah. Apa yang ia dukung, wah itu bagaimana supaya yang muncul kebaikannya. Nah, apa yang kita tidak suka, tidak kita dukung, bagaimana kita juga memunculkan tapi kejelekannya. Nah, itu kan pasti itu. Makanya kalau bisa yang kita dukung ya kita munculkan kebaikannya, tapi kita tidak usah mengambil kejelekan yang kita nggak suka, nggak usah sudah. Walaupun itu fakta, itu bisa terjadi. Karena apa? Kalau begitu muncul, kita bisa dituntut. Apalagi kalau kita tidak bisa membuktikan bukti itu. Itu bisa berapa banyak sudah masjid yang ditutup gara-gara apa? Ustadznya ceramahnya kebelabasan ya, maunya nyinggung kanan kiri dan sebagainya. Berapa coba, berapa ratus sudah masjid-masjid itu yang ditutup sekarang. Karena apa? Dianggap masjid itu adalah intoleran, masjid itu adalah radikal, masjid itu adalah sarang teroris. Padahal kadang-kadang hanya 1-2. Nah, atau ada salah satu penceramahnya mungkin karena terlalu berani tapi yang tidak terkontrol. Nah, ini siapa yang rugi? Umat. Nggak bisa jamaah, masjid ditutup, disita, bahkan ada yang akhirnya diambil oleh organisasi lain yang mungkin dianggap lebih toleran. Nah, sudah, siapa yang rugi? Nah, ini contoh-contoh permasalahan-permasalahan. Kenapa di dalam Al-Quran ya, dakwah itu diatur metodenya, kontennya ya, etika, semua diatur. Kenapa? Yang dalam surat An-Nahl 125 tadi, kenapa diatur seperti itu? Ya memang dakwah itu seperti itu ya, harus dengan cara yang baik ya. Ada yang karena kebenciannya ya, karena kebenciannya ini ya, karena mencari jeleknya. Ada sebuah lembaga yang sangat maju, pesatnya luar biasa ya. Dia itu lembaga baru tapi perkembangannya luar biasa, menelurkan tahfidz yang begitu banyak, anak-anak hafal Quran. Tapi ada sebuah yayasan kecil di situ yang tidak bisa maju, ya nggak bisa maju dia adanya sejak dulu, tapi nggak bisa maju. Melihat ini akhirnya menjadi iri. No, ya. Ini tidak saya sebutkan. Kalau saya menyebutkan nama itu sudah melanggar sini. Harus bisa membuktikan apa? Walaupun ini adalah terbukti, ya. Nah, jadi ada sebuah lembaga yang baru yang berkembangnya luar biasa, bisa menelurkan tahfidz yang begitu banyak, ya. Gedungnya bagus, ya. Wali murid berbondong-bondong, ya. Kemudian ada yayasan di tetangga ini nggak bisa jalan dengan baik, nggak bisa ngeramut, nah, karena yayasan.
Akhirnya apa? Dia membuat move. Wah, bahwa lembaga ini adalah sarangnya teroris. Lembaga itu sarangnya radikal. Lembaga itu adalah intoleran. Wah, sudah, dia move sudah. Akhirnya sudahlah, move itu sampai kepada banyak, ada seorang penyuluh ya yang melaporkan. Wah, biasa orang cari nama itu kan banyak. Wah, lapor kepada atasan itu sudah biasa. Akhirnya apa? Kita proses. Kan nggak langsung proses Pak ya. Kalau ada informasi itu kan ada sebuah, kita coba pengembangan kasus dulu, apakah kasus ini layak apa enggak. Nah, itu biasanya ada teman-teman yang bergerak di Intel itu, coba dilihat dulu. Nah, ada yang mencoba masuk ke dalam, nyamar jadi santri, nyamar jadi ustadz, macam-macam lah. Nah, begitu dilihat, ya kebetulan yang masuk ini yang baik, yang ingin mencari kebaikannya, bukan yang mencari kejelekannya. Nah, dilihat nggak ada tanda-tanda di sana itu mengajarkan intoleran, mengajarkan radikal, apalagi menjadi seorang, tidak ada. Tapi kenapa ini muncul? Nah, ternyata begitu dikembangkan, dari mana ini asal-asalnya? Ternyata dari sebuah yayasan yang tidak bergerak tadi itu. Jadi dia tidak bisa bergerak, nggak bisa berkembang. Akhirnya apa? Membuat isu seperti itu. Nah, coba, seandainya ini tidak dikembangkan kasus pengembangan ini tidak berjalan dengan baik, dengan sempurna, maka bisa-bisa ditutup itu. Itulah contoh sebuah kebencian yang kadang-kadang itu akhirnya menjadi seperti itu, menuduh dan sebagainya. Dan ini adalah melanggar undang-undang ITE ya, termasuk menyebarkan berita. Nah, yang keempat itu adalah menyebarkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok. Nah, ini misalnya menyinggung masalah suku, masalah agama, ras, antar golongan, itu ya nggak boleh, nggak baik ya. Nah, kalau kita lihat apakah undang-undang IT ini bertentangan dengan agama, nah, bagaimana perspektif agama? Nah, kalau saya melihat bahwa undang-undang IT ini itu dapat justru meminimalisir penyakit hati. Jadi penyakit hati itu apa ya? Iri, dengki, hasud, sombong, itu kan penyakit hati. Dan ini tidak boleh di dalam agama, kan nggak boleh ya. Jadi dapat minimalisir penyakit hati yang terdapat dalam setiap hati manusia, seperti iri, dengki, hasud, sombong, semuanya itu bisa menimbulkan intoleran. Jadi yang disebut intoleran, kalau Bapak Ibu sering membaca di HP-nya, di gadgetnya berita-berita dikit-dikit intoleran, dikit-dikit, apa sih sebetulnya intoleran? Intoleran itu sebuah penyakit hati ya, yang direfleksikan. Penyakit hati karena nggak suka melihat orang lain, kelompok lain ya, ras lain dan lain sebagainya, akhirnya menjadi sebuah aksi. Nah, itu bisa nanti ke arah radikal. Nah, oleh karena itu, kenapa di dalam agama hati kita itu harus kita jaga? Bahkan ada informasi ya. Nah, ini coba kalau kita lihat ya. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jadi dalam diri kita itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula lah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, jadi sesungguhnya yang disebut intoleran itu sebenarnya berujung dari penyakit hati. Dan agama itu sudah jelas melarang itu, sehingga nggak bisa dihubung-hubungkan dengan agama. Agama ini, kelompok ini, organisasi ini itu dituduh intoleran ya, radikal, dituduh, itu tidak bisa. Karena dalam agama itu tidak mengajarkan itu. Bahkan sejak embrionya saja sudah jangan sampai timbul. Embrionya kan dari penyakit hati tadi itu. Coba, nggak boleh kan? Nah, nggak boleh. Kita lihat lagi, coba kalau kita lihat, para ulama katakan bahwa walaupun hati itu adalah kecil dibanding dengan bagian tubuh yang lain, namun baik dan jeleknya jasad tergantung dari hatinya. Makanya hati kita itu harus kita jaga ya. Kalau kita tidak bisa menjaga hati yang kecil ini ya, ini ya rusaklah semua. Mungkin fisik kita bisa jadi bagus, penglihatan mata dari orang lain mungkin bisa melihat bagus, tapi ketika hatinya itu jelek, menjadi jeleklah perilaku, karakter seseorang itu. Nah, media sosial sangat mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. Itu media sosial, Pak. Jadi kenapa sekarang itu banyak generasi kita itu yang nggak mau ke masjid,
dan lain sebagainya. Itu ya karena media sosial ini, karena gadget itu pengaruh-pengaruhnya sangat luar biasa. Padahal ketika kita mau memanfaatkan dengan baik itu juga sangat luar biasa ya. Ada masjid-masjid yang kreatif ya, di daerah Surakarta sana, di Jogja itu juga ada, di DKI juga sudah mulai banyak, di Surabaya hanya beberapa yang rajin mengadakan kajian remaja. Itu nggak bawa Al-Quran, jadi kajian remajanya wajib bawa HP. Nah, di situ dikasih wifi bagus ya, mungkin kayak sini ya, bagus. Nah, jadi kalau ngaji ustadznya juga pakai online gini. Jadi memang sengaja bagaimana anak-anak itu tetap hobi teknologinya dalam dunia gadget tetap terpenuhi, tapi dia itu bagaimana cara untuk mengisinya itu dengan hal yang positif. Wah, diajak membuka aplikasi-aplikasi yang islami. Sekarang itu kan mau cari aplikasi apa saja dalam gadget kan sudah tersedia, Pak. Jadi mulai cari bicara soal tafsir apa saja, hampir semua ada di situ. Mau hadis apa saja, fikih apa saja, bahkan fikih lintas mazhab itu sudah ada di situ. Nah, itu diajak ngaji, jadi anak itu seneng. Nah, itu kadang-kadang perlu ya, kalau kita bisa memfasilitasi seperti itu bagus juga. Di daerah dekat Perum ITS itu juga ada ibu-ibu yang kalau ngaji itu semua bawa tab. Nah, yang namanya ibu-ibu kalau bawa HP kekecilan, bawa tab. Nah, kita kalau ngisi juga begitu, langsung kita arahkan. Coba buka tentang masalah ini, tafsirin. Jadi seneng ibu-ibu itu. Akhirnya di rumah kebiasaannya di ngaji itu pakai tab, di rumah tab, tapi bukan melihat hal-hal yang jelek. Nah, membuka aplikasi-aplikasi yang bagus. Nah, itu luar biasa, Pak. Nah, jadi media sosial itu membentuk karakter. Coba kalau kita melihat gambar ini sepintas ya, itu jadi sekarang itu kadang-kadang anak yang masih kecil, belum tahu, belum sekolah, ya, itu sudah banyak yang kecanduan. Itu sudah. Jadi kalau orang tua itu nggak hati-hati sekarang memprotek dengan baik, ya, nah itu sudah banyak anak-anak kita itu yang kecanduan, kecanduan gadget, ya. Nah, coba itu contoh saja, Pak, contoh kecil dari urusan gadget ini, mulai dari hal hobi sampai bisa menjerat hukum. Ini gambaran ya, seorang anak remaja yang kemana-mana pakai handset, wah seakan-akan modern begitu. Nah, coba kita lihat ini. Dia ketika di mall masuk ke lift, nah, karena dia masuk terakhir sudah penuh, maka harus keluar. Dia nggak dengar, melihat pun nggak peduli dia. Harapannya ada yang lain yang mau keluar. Tapi apa yang terjadi? Semuanya sudah sangat individual sekali ya. Nggak ada yang mau keluar, ya sudah nggak jalan-jalan. Kan di lift gitu, Pak ya, overload. Harus ada yang sadar ini. Jadi yang namanya anak ini sudah nggak merasa tersinggung. Itulah pengaruh-pengaruh kadang kalau sudah enjoy menggunakan gadget seperti ini. Nah, jadi ya kuat-kuatan. Kalau kita tunggu ya sampai pengajian ini habis, nggak akan keluar. Namanya orang nggak ada yang sadar, gimana lagi, kan gitu kan. Nah, ini contoh saja ya. Jadi seharusnya yang masuk pertama, yang keluar masuk terakhir itu yang keluar. Nah, tapi ternyata ini ada yang sadar. Dia masuk pertama tapi justru yang sadar untuk keluar, walaupun keluarnya harus susah. Yang lain tuh nggak peduli. Coba, nah, coba kalau kita lihat, nah, dengan ada yang sadar, lift ini bisa jalan. Ini contoh bahwa kenapa kita itu kadang-kadang tidak boleh melihat sebelah mata. Ada yang fisiknya bagus, tampangnya oke, tapi kadang-kadang nggak sadar. Nah, ada orang-orang yang biasa tapi sadar. Nah, ini contoh-contoh bahwa sekarang pengaruh-pengaruh gadget itu sangat luar biasa yang banyak menjadikan orang tidak sadarkan diri. Nah, mari kita melihat di salah satu surat
At-Taubah ayat 125, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu, maksudnya dengan penyakitnya itu bertambah kekafiran mereka, ya, dari keangkuhannya, dari kesombongannya, dari ya penyakit hati tadi kan banyaknya. Di samping itu kafirannya yang telah ada dan mereka mati di dalam keadaan kafir. Itulah. Jadi kita harus hati-hati dengan penyakit hati, ya. Di dekat saya itu ada orang yang ya masih muda, gagah, bagus, tapi jiwanya sakit, hatinya sudah mati, sudah. Jadi kegagahan, ketampanan, kawin sudah nggak berlaku lagi sudah. Nah, dari mana? Dari hatinya yang sakit. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang mengingatkan kita supaya kita itu menjauhkan diri dari penyakit hati. Nah, jika seorang hamba melakukan suatu dosa, niscaya akan ditorehkan di dalam hatinya satu noda hitam. Itu kalau satu dosa, ya. Kalau melakukan dua dosa, ya ada 2 titik dalam hatinya. Kalau 3 dosa, 4 dosa, atau selalu bergelimang dengan dosa, maka hatinya itu semakin banyak noda. Nah, kalau sudah banyak noda, maka susah untuk dibersihkan karena nodanya itu sudah banyak. Nah, ya. Nah, ini contoh-contoh ya bahwa hati itu memang harus kita jaga supaya kita tidak sampai terjerat masalah-masalah yang sangat tidak kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita dicontohkan ada sebuah doa di dalam Quran surat Ali Imran ayat 8 ini, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesuatu Engkau beri petunjuk kepada kami dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Nah, ini ya. Jadi kita itu supaya senantiasa berdoa kepada Allah supaya hati kita itu kita jaga. Insya Allah kalau hati kita baik maka baiklah kita, tapi kalau hati kita jelek maka jeleklah kita. Nah, jadi jagalah hati, jangan sampai ternodai. Saya kira ini untuk kultum subuh yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita di dalam menjalankan roda hidup ini bisa hati-hati, bisa tenang dalam ibadah, bagi ibadah secara khusus 5 waktu maupun di luar ibadah yang khusus, yaitu di luar sholat ini. Karena dalam Quran surat Al-Mu'minun, selain kita itu harus sholat dengan khusyuk, maka walladzina hum anil lagwi muridun. Jadi orang-orang yang menang di hadapan Allah itu diantaranya orang-orang yang di luar sholat itu juga mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam sholat. Mohon maaf, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.